Saya pikir ya kalau kita ngeluluskin orang-orang yang nggak jujur ya hancur negara ini tuh. Sumpahnya orang semuanya udah percaya. Nah itu pembalikan seperti itu kan. Nah sekarang bank syariah itu jelas tidak sesuai syariah. Banyakan mana orang-orang konvensional yang masuk bank syariah gara-gara tulus ikhlas, atau orang-orang bank syariah yang tulus ikhlas keluar dari skema bank syariah. King Jun Podcast. Oke, saya lari ke ini, personal lagi nih Pak Guru. Pak Guru sebelum menjadi guru gembul yang saat ini dulu, kalau nggak salah dengar itu pernah nganggur ya Pak Guru, selama setahun waktu istri Anda masih hamil ya? Iya. Nah, apakah itu karena ego Anda gitu? Karena sistem pendidikan yang tidak mau diikuti, lalu apa yang bikin mindset Pak Guru itu berubah menjadi guru gembul yang saat ini? Ya, pada waktu itu memang saya keluar dari sekolah, kemudian saya mencoba untuk membangun sekolah sendiri karena sekolah yang dibuat sama pemerintah itu menurut saya itu ngeyel, sama kesalahannya tetap dipelihara gitu. Jadi saya bikin sekolah sendiri, tapi kan saya nggak punya modal usaha, nggak punya begini, nggak punya apapun, jadi ya gagal gitu. Nah pada waktu itu selama 1 tahun akhirnya ya nganggur, ngajar di sekolah juga tidak, apa-apa juga tidak gitu. Dan akhirnya ya itu salah satu segmen dalam hidup saya yang paling menyedihkan gitu. Di mana pada akhirnya saya tergantung secara ekonomi kepada istri saya yang sedang hamil anak saya. Istri kerja berarti waktu itu? Istri saya yang kerja gitu. Guru honorer? Guru les gitu. Guru les? Guru les. Jadi saya upayakan sekuat tenaga untuk tapi sulit luar biasa pada waktu itu. Cuman ada semacam, entah bagaimana ceritanya, ada sebuah keajaiban gitu. Jadi keajaiban ketika anak saya yang di dalam kandungan itu mau lahir, nah tiba-tiba saya dapat job. Iya, jadi karena gini kan, guru itu nunggu semesteran kan kalau mau ngajar tuh kan. Betul. Nunggu tahun ajaran gitu. Nah jadi anak saya itu lahir bulan Agustus, nah, bulan Julinya itu tiba-tiba ada job gitu kan, per bulan Juli kan ini penerimaan. Dimulai dihubungi Juli mulai bekerja, dan sejak saat itu ya mulai kembali lagi mengajar dan dapat job banyak banget. Saya dulu tuh megang ini sebagai guru-guru coba ini saya ngajar tuh 68 jam per minggu. Wow. 68 jam itu hampir Senin sampai Sabtu, dari pagi dari jam 7 sampai jam 5 sore. Tapi itu kebebasan udah dapat Pak Guru. Katanya punya cara sendiri mengajar itu. Enggak, itu keluar masuk. Saya ngajar tetap masih ada sistem yang itu. Ya bahkan ada satu sekolah negeri yang sampai sekarang memusuhin saya gitu, karena saya pernah sekolah ngajar di sana dan bikin sejumlah ulah gitu. Dulu tuh saya tuh bilang kepada murid-murid saya, sejelek apapun nilai kalian tuh gak masalah asal kalian jujur. Nah, tapi ketika nyontek bersama itu gak boleh. Itu saya ngasih hukuman berat kepada murid-murid saya, dan sekolah ngasih hukuman kepada saya gitu. Karena sekolah juga ada kepentingan harus lulus semua. Gitu. Saya pikir ya kalau kita ngeluluskin orang-orang yang nggak jujur ya hancur negara ini tuh. Kalau misalkan kita ngelulusin orang yang nggak bisa matematika, nggak bisa rumus-rumus, dampaknya tuh nggak separah kalau kita meluluskan orang yang tidak jujur. Tidak jujur itu artinya apa? Dia tidak berkompeten, dan udah gitu dia malah merusak. Seperti yang tadi itu, kalau ada orang lamar jadi polisi, kemudian dia nyogok, artinya apa? Dia tidak berkompeten, makanya nyogok. Dia bakal jadi polisi gendut. Nah, kalaupun dia sudah jadi itu, dia pun pasti akan nerima sogokan dari pihak lain juga. Jadi udah nggak berkompeten, malah destruktif. Itu bahayanya tuh, dan itu tuh harus dimulai dari guru-guru di sekolah yang berani untuk mengubah kebiasaan ketidakjujuran di sekolah. Ya, tapi itu tuh yang bikin saya yang dihujat. Ini kan kacau gitu. Jadi kita hidup di akhir zaman itu, memelihara kebaikan itu akan berdampak pada permusuhan dari pihak-pihak lain.
Wow. Oke, Pak Guru, saya mau coba minta pandangannya terkait BEI, Bursa Efek Indonesia, OJK juga, yang kemarin itu kan rame-rame itu secara berjamaah keluar tuh. IHSG anjlok, lalu ada fraud 2,4 triliun dana syariah Indonesia. Kira-kira ini OJK-nya lembaga udah bener nih. Tapi yang ditaruh di dalam itu, yang sebagai pengurus-pengurus itu, apakah itu cuma by design semua itu? Atau gimana? Eh, siapanya Pak Prabowo yang diangkat? Pandangannya gimana? Sebenarnya saya tidak terlalu menyimak berita-berita seputar ini karena kemarin tuh saya tuh dulu pernah ngomong bahwa untuk menakar ekonomi sebuah bangsa itu lihat IHSG. Ya. Karena IHSG itu dipenuhi oleh para investor, dipenuhi oleh para pialang, dipenuhi oleh para pebisnis, dan biasanya mereka tuh tahu lebih dulu tentang kondisi sebuah negara daripada rakyat kebanyakan. Karena mereka nyimpen duit di satu tempat dan mereka tuh harus meramalkan tempat itu tuh aman gak duit buat mereka gitu kan. Yeah. Nah, jadi kalau IHSG itu lagi baik-baik saja, maka Indonesia tuh pasti baik-baik saja. Kalau IHSG-nya lagi naik, itu tuh biasanya adalah kacamata kita untuk melihat apa yang akan terjadi di kedepannya. Mungkin optimis. Tapi kalau dia lagi anjlok, nah itu artinya si investor-investor itu nggak mau ke sini. Ada apa? Ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Entah itu apa. Pokoknya sesuatu yang tidak kita ketahui itu membuat mereka ngambil sahamnya. Kabur, disimpan di mana kan, nggak disimpan di sini lagi, itu akibatnya anjlok, jeblok gitu. Nah, jadi kalau IHSG jeblok, itu tuh kita tuh harus berpikir, bukan harus berpikir, kita tuh harus membuka lebih besar kemungkinan bahwa ekonomi kita tuh akan hancur. Kalau jeblok. Nah, kemarin Pak Prabowo langsung udahlah yang dari keluarga saya aja. Pak Prabowo itu sepertinya udah gak peduli lagi siapa yang mau mengkritiknya. Pokoknya dia jalan aja dengan semua programnya. Sejauh hal tertentu itu baik, tetapi nah yang bagian ini saya gak berani ngomong. Nanti ke depan Indonesia kayak gimana saya belum tahu. Oke, tapi kan gini, masyarakat kita kan jadi nggak begitu percaya sama syariah, Pak Guru. Dana syariah Indonesia. Dan di situ dana syariah. Dana syariah. Dan mereka udah taruh duitnya di situ. Tapi di websitenya itu kan, kalau terjadi gagal bayar, ya si platform peer-to-peer lending ini kayak DS ini nggak tanggung jawab. Lalu OJK yang mengawasi juga kecolongan kayak gitu. Dulu gimana kita mau berinvestasi? Saya juga takut juga taruh duit. Enggak, kalau misalkan dana syariah kan, jangan pernah tergoda sama semua embel-embel yang namanya syariah atau Islami. Sebab ini tuh berlaku ini nih, peribahasa keterbalikan. Keterbalikan tuh gini, anak-anak yang sekolah yang paling sering terlambat itu adalah anak-anak yang dekat dengan sekolahnya. Yang jarang banget terlambat itu adalah yang rumahnya jauh dari sekolahnya. Bener kan? Oh gitu. Iya kan? Ya pasti gitu. Oke, nah sekarang aplikasikan ke dalam yang ideologi. Negara yang mengaku dirinya demokrasi, itu biasanya tidak terlalu demokrasi. Korea Utara tuh dengan Korea Selatan, demokratisan Korea Selatan, tapi yang mengaku Republik Rakyat Demokratik Korea, itu Korea Utara. Karena klaim itu menunjukkan bahwa dia tidak sebaliknya seperti itu. Kalau ada akan ketemu sama orang yang sedikit-sedikit bersumpah, berarti dia pendusta. Karena kalau orang yang biasa-biasa aja, nggak usah dia menegaskan sumpahnya, orang semuanya udah percaya. Nah, itu pembalikan seperti itu kan. Nah, sekarang, bank syariah itu jelas tidak sesuai syariah. Kalau dia tidak sesuai, jadi mereka itu tidak bisa bertahan. Gak ada satupun bank syariah di dunia ini yang bisa bertahan. Semuanya tuh pasti habis kecuali insentif dari pemerintah. Jadi sekarang Saudi kuat, Malaysia kuat, ekonomi syariahnya gitu. Bukan karena benar-benar kuat secara organik dipilih oleh rakyat, bukan. Tapi karena ada insentif dari pemerintah. Kenapa pemerintah memberikan insentif? Agar mendapatkan kepercayaan dari publik biar menang pemilu lagi. Nah, termasuk di Indonesia,
banyak pajak-pajak yang tidak berlaku untuk bank syariah itu banyak. Kemudian bank syariah juga dapat keunggulan, yaitu apa? Fatwa MUI lebih dari 160. Itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, jadi apakah itu syariah? Kalau itu memang syariah, kalau memang syariah, itu bukan dimulai dari riba. Itu dimulai dari, tuh lihat tuh di depan saya itu ada orang yang jual, pedagang kaki lima naik sepeda jual burung di depan SD. Dia tuh bengong. Saya tuh sebenarnya nggak mau jual burung. Saya tuh pecinta hewan. Saya tuh kasihan sama burung ini tuh. Kalau mungkin saya pengen ngebebasin. Tapi dari sinilah, dari jual burung inilah saya bisa mendapatkan uang untuk keluarga saya. Dia ada dalam dilema. Coba orang yang ekonomi syariah tuh datang ke situ untuk menyelesaikan masalah. Di Indonesia ada yang judol, mati bunuh diri. Ada nggak yang pakar-pakar syariah langsung datang menghantam para pemain judol itu? Nggak ada. Semua yang ngomong soal syariah itu ujung-ujungnya hanya bank konvensional riba, bank konvensional riba. Mereka nggak melakukan tindakan selain itu. Bandarnya kali Pak Guru, bukan pemainnya. Ya, bandarnya. Ya, apapun lah. Jadi maksud saya adalah ekonomi syariah itu nggak sesuai dengan syariah. Karena apa? Karena mereka tidak menjawab kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat sekarang tuh banyak pedagang kaki lima tuh di depan. Yang sebenarnya tuh nggak boleh mereka berjualan di trotoar, tapi mereka terpaksa melakukan itu. Dalam Islam, berjualan di jalan, menghalangi jalan itu haram. Itu haram. Macet jadinya. Macet. Tetapi mereka tuh nggak ada pilihan. Karena nggak ada sektor formal yang bisa mereka masuki, kan gitu. Nah, dilema itu aktivis bank syariah tuh datang ke situ, selesaikan sesuai dengan syariah. Karena di situ melanggar syariah dua-duanya, ngehalangin jalan, melanggar syariah. Tapi melepaskan itu juga bisa melanggar syariah karena dia bisa jadi pengangguran, tidak bisa menafkahi keluarganya. Itu juga melanggar syariah. Coba pikirkan itu, masuk ke ranah yang dibutuhkan oleh rakyat, bukan melulu seminar riba lagi. Padahal masalah riba bank itu sama sekali itu debatable gitu. Apa tuh? Nggak ada kesepakatan di antara para ulama. NU mengatakan bank konvensional itu bunganya riba, haram. Kata Gus Baha enggak. Misal, itu kan debatable. Makanya di dalam bank-bank syariah itu juga ada perdebatan tidak berkesudahan. Nah, daripada bank syariah itu ngurusin hal-hal yang debatable, mendingan yang pasti. Coba penuhi kebutuhan rakyat. Dengan ekonomi syariah, bukan dengan ekonomi berlabel syariah. Kan gitu. Nah, akhirnya banyak fraud kan, banyak ini. Kenapa? Karena bank syariah di Indonesia itu, karena dia tidak menjalankan syariah. Saya mohon maaf ya, karena bank syariah itu tidak menjalankan syariah, maka dia tuh tidak menghasilkan untung kecuali dengan cara-cara yang agak aneh gitu. Terkait dengan branding yang ngaku-ngaku syariah, kan ada juga orang Kristen yang masuk gara-gara itu. Wah, ini syariah pasti jujur, nah, kayak gitu katanya. Coba hitung dalam persentase, bukan kasus per kasus. Banyakan mana orang-orang konvensional yang masuk bank syariah gara-gara tulus ikhlas, atau orang-orang bank syariah yang tulus ikhlas keluar dari skema bank syariah? Coba hitung mana yang lebih banyak. Itu ada perdebatan. Saya kemarin ketemu dengan pelaku bank syariah. Oh ya? Iya, dia bilang, tapi ini juga kasuistis ya. Tapi mari kita lihat dalam uji statistik itu. Tapi dalam kasuistik itu, dalam kasus itu saya ngobrol, mereka juga nggak setuju dengan bank syariah. Saya tuh sudah, kata mereka, saya tuh sudah kerja di bank konvensional, saya udah kerja di bank syariah. Cuman ganti nama doang. Oh gitu. Istilahnya aja yang diganti. Ya, sisanya semuanya ya sama aja. Ya, konteksnya adalah di zaman ini konteks ya, yang kacaunya luar biasa tuh di sini. Dulu di zaman Nabi ada orang yang minjem duit. Terus sama orang yang minjeminnya duit, oke, gue pinjemin sekarang, tapi ada bunganya gede. Itu riba. Jelas itu riba. Di zaman Nabi itu jelas itu riba. Dan jelas diharamkan. Ya bayangin aja, fakir miskin lagi butuh duit, malah dieksploitasi sama yang minjemin duit. Kan kurang ajar. Itu konteksnya begitu. Sekarang konteks itu, entah bagaimana pakai logika apa saya nggak tahu, dipindahkan ke zaman sekarang. Kalau saya mau pinjem buat modal,
terus ada tambahannya, itu masuknya riba. Nggak nyambung. Zaman sekarang perbankan itu industri. Ada karyawan yang harus dibayar, ada satpam yang harus dibayar, kan? Ada kebersihan, ada listrik, ada apa. Itu tuh membutuhkan dan meniscayakan kebutuhan atas penambahan nilai. Dari mana? Kok jadi tiba-tiba kalau misalkan dilebihkan nanti riba? Ini bukan soal riba, dilebihkan kayak gitu itu bukan riba. Bukan ya? Bukan, ini tuh untuk biaya operasional karena dan untuk bayar jasa. Iya. Iya. Jadi bunga itu adalah ongkos kita yang kita bayarkan sebagai jasa. Sah-sah saja berarti ya? Ya seharusnya Ini begitu. kan ada karyawan juga di situ yang mau dibayar. Iya, nah itu tapi saya nggak tahu gimana logikanya itu orang. Kemudian itu tuh dipindahkan bahwa kayak di zaman Nabi, yaitu kalau ada yang minjem duit nggak boleh dieksploitasi. Itu beda konteks. Masuk dong, bisa bangkrut dong kalau nggak ada bunga dan segala macam. Iya. Ya, Dan oke. akhirnya apa? Sistemnya bagi hasil. Bagi hasil juga ujung-ujungnya bunga. Kayak mudorabah kayak gitu-gitu ya. Ujung-ujungnya juga bunga. Sama aja gitu. Cuman istilahnya aja yang diganti. King Jun Podcast.